Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba untuk sharing penggunaan transmisi CVT di mobil Nissan, Datsun, dan Mitsubishi. Kenapa Nissan, Datsun, dan Mitsubishi? Karena urutan shiftnya, tuas persnelingnya sama, dan kemungkinan vendor atau produsen gearbox transmisi dari Matic CVT-nya sama. Kalau Nissan dan Datsun pasti, kalau Mitsubishi kemungkinan juga karena mereka satu grup. Ya, seperti apa? Berikut ulasannya. Oke, jadi begini, ini adalah Datsun Cross 2018. Dia transmisinya sudah Matic CVT, karena itu dia nggak masuk skema LCGC karena gearboxnya adalah import, kalau nggak salah dari Thailand. Jadi kandungan lokalnya sudah tidak memenuhi syarat mobil LCGC. Nah, gearbox Matic ini dia common part dengan Nissan ya, kemungkinan dengan Nissan Juke dia hampir sama, gitu. Di sini ada P, R, N, D, dan L. Dan di sini ada tombol kecil ya. Fungsinya untuk apa? Jadi gini, P ini untuk parkir ya, dia untuk parkir, dia ngelock saat posisi parkir, dia tidak bisa maju mundur. Kemudian R itu untuk mundur, nah itu sensor mundurnya sambil bunyi. Kemudian ini untuk N, netral. D untuk berjalan normal di perkotaan, di jalan tol. Kemudian L ini untuk low, untuk di tanjakan atau turunan. Kalau ditanjakan dia fungsinya buat ningkatin putaran mesin, dia bisa sampai 4000 rpm kalau pakai L ini. Kalau di D ini dia otomatis paling hanya di 2000-2500 karena dia hanya ngejar untuk efisiensi gitu. Untuk tarikan dia relatif berat gitu. Jadi kenapa? Karena otaknya komputer dari Matic ini dia kalau bisa menjaga putaran mesin itu nggak lebih dari 2000 rpm. Bahkan buat kecepatan di 60 km per jam aja, Datsun Cross 1200 cc ini bisa hanya jalan dengan 1000 rpm. Kemudian di 100 km per jam dia hanya 2000 rpm. Jadi sangat rendah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya buat efisiensi. Tapi kalau udah putaran mesin rendah begitu, itu tuh tenaganya nggak ada gitu loh. Jadi sekedar jalan halus gitu. Nah, untuk meningkatkan putaran mesin supaya tenaganya terasa, di sini ada tombol S ya. Tombol sport. Nah, dia akan muncul tulisan sport di sini. Ya, itu untuk mode sport. Tujuannya apa? Supaya putaran mesinnya dia bisa mencapai 3000 sampai 3500 gitu. Dengan begitu tenaganya akan lebih dapat. Begitu juga konsumsi bensinnya, karena putaran mesinnya lebih tinggi, maka dia akan jadi lebih boros gitu. Jadi gunakan S ini saat ingin mendahului atau saat ingin mengemudi dengan agresif. Tapi kadang saya juga menggunakan S ini, sport ini untuk di dalam kota untuk mengejar engine brake. Karena dalam posisi D tanpa mode sport, engine brake-nya itu sangat minim. Engine brake itu kemampuan mobil mengerem dari putaran mesin. Jadi yang nahan itu mesin, bukan rem. Nah, kalau mobil CVT ini dalam posisi D, dia engine brake-nya sangat minim. Jadi kadang saya gunakan S saya nyalakan bukan untuk mendahului, tapi untuk meningkatkan engine brake. Gitu. Kalau mau engine brake yang lebih besar, kemampuan engine brake-nya lebih terasa di turunan tajam, tentu saya pindah ke L. Ya. Untuk pindah dari D ke L, dia perlu ditekan tuas ini. Tapi kalau dari L ke D, dia tidak perlu ditekan. Gitu. Begitu pula dengan D ke N, dia nggak perlu ditekan. Dari N ke D juga nggak perlu ditekan. Tapi kalau ke R ke P, dia perlu ditekan. Gitu. Plus minus Matic CVT punyanya Nissan Datsun ini. Rata-rata enak buat dalam kota karena nggak capek jelas. Tapi engine brake-nya kurang. Dan yang jelas adalah buat tanjakan. Kalau Anda ke puncak, kalau Anda ke jalan perbukitan, bawa ini dengan halus. Kemampuannya jauh beda dengan mobil manual. Jadi dia perlu diurut halus. Ya. Kemudian waktu itu saya pernah bawa ke Pacitan, muatan 4 orang dewasa, buat tanjakan dia geremet tuh jalannya pelan sampai hampir kehabisan tenaga gitu. RPM-nya itu cuma di 2000-an terus turun gitu. Waktu itu saya pikir nggak kuat ya. Tapi nggak mungkin karena karena sebelum yang Matic ini saya pegang Datsun Cross manual dan torsinya itu gede banget gitu. Nah, saat itu saya yakin ini bukan karena kemampuan mesinnya nggak kuat nanjak gitu. Pas saya coba, itu udah dalam posisi L ya, udah dalam posisi gigi di L, itu masih berat banget. Nggak tahu kenapa saya coba lepas gasnya, ya, benar-benar lepas injakan gasnya, terus saya injek lagi. Nah, dari situ baru tenaganya dapat. Nah, jadi transmisi Matic ini kan transmisi pintar ya, dia membaca putaran mesin, dia membaca kecepatan, dia membaca injakan dari pedal gas kita. Jadi kalau kita lepas gas itu seperti mereset mode berkendaranya gitu. Jadi katakanlah kita agresif, kita injek gas, kemudian gasnya kita lepas, maka dia akan mereset, dia akan membaca
bahwa mode berkendara kita tidak lagi agresif. Karena itu biasanya kalau misalkan kita bisa agresif, kemudian kita lepas gas, maka putaran gasnya begitu kita injak lagi, putaran gasnya akan turun gitu. Nah, begitu juga dengan ditanjakan, mungkin begitu. Dia ngelihat mode berkendara kita santai, begitu kita perlu tenaga ditanjakan, udah dalam posisi L, kita lepas gas dulu, baru kita gas lagi, di situ baru dapat tenaganya. Tapi tetap dibanding transmisi yang manual, Datsun Cross manual atau mobil manual lainnya, CVT ini kelemahannya ditanjakan. Kita harus sabar, kita harus lembut untuk ditanjakan. Begitu kurang lebihnya tips yang saya share dari pengalaman saya menggunakan mobil CVT sudah hampir 4-5 bulan ini gitu. Sekarang di 2 bulan terakhir, minusnya setelah saya bawa mobil CVT adalah ketika saya bawa mobil manual, begitu mobil berhenti saya lupa jadi nginjek pedal kopling, jadi mobil mati gitu. Karena kebiasaan keenakan pakai mobil matic gitu. Ya ada plus minusnya. Kalau mau santai pakai mobil matic CVT, kalau mau agresif, lebih minim perawatan ya mobil manual gitu. Oh iya, satu lagi. Jadi gini, bedanya mobil maticnya Nissan, Datsun, Mitsubishi dan Honda adalah kalau di Honda setelah D itu ada mode S, mode low. Jadi untuk mengaktifkan mode sport di transmisinya Honda itu kayak Mobilio itu dia perlu geser ke bawah gitu. Kalau di Nissan, Datsun, Mitsubishi ini cukup dengan sebuah tombol. Kalau menurut saya sih praktis dengan sebuah tombol ya gitu. Lebih mudah pengoperasiannya. Begitu kita mau mengaktifkan mode sport, kita cukup tekan tombol dibanding harus menggeser tuas persneling. Kurang lebih begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.